Baik, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang metode simplex. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas metode grafik, di mana metode simplex dan grafik ini dia termasuk ke dalam linear programming. Metode simplex di pertama kali dikemukakan oleh George Detzing pada tahun 1947. Perbedaan metode simplex dan grafik. Metode grafik sangat sederhana dan mudah dipahami, tetapi hanya bisa digunakan untuk masalah yang hanya memiliki dua aktivitas. Sedangkan metode simplex untuk menangani permasalahan yang lebih rumit dan untuk memecahkan masalah yang memiliki dua aktivitas atau lebih. Biasanya metode simplex melibatkan dua atau lebih variabel keputusan, maka akan lebih efektif dan relatif jika menggunakan metode simplex. Metode simplex sendiri memiliki langkah-langkah dalam memecahkan suatu masalah. Yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan, kedua mengubah fungsi batasan, ketiga menyusun persamaan dalam tabel, keempat memilih kolom kunci, kelima memilih baris kunci dan menentukan angka kunci, keenam mengubah nilai baris kunci, ketujuh mengubah nilai di luar baris kunci, kedelapan melanjutkan perbaikan. Metode simplex dapat mencari fungsi tujuan berupa maksimum atau minimasi. Nah, biasanya dalam suatu permasalahan itu terjadi penyimpangan seperti pembatas yang bertanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan dan tanda sama dengan. Biasanya dari permasalahan-permasalahan tersebut akan ditambahkan variabel slash atau variabel surplus. Contoh penyimpangan yang ada untuk fungsi batasan ada tanda lebih kecil sama dengan. Biasanya kalau fungsi batasan bertanda lebih kecil sama dengan, maka menambahkan variabel slash pada ruas kiri persamaan. Contohnya di sini adalah 2x plus 1 ditambah 3x plus 2 lebih kecil sama dengan 7. Maka menjadi 2x plus 1 ditambah 3x plus 2 plus S1 sama dengan 7. S1 ini adalah variabel slack yang menunjukkan banyaknya sumber daya yang tidak terpakai. Kemudian jika ada penyimpangan pada fungsi batasan lebih besar sama dengan, maka harus dikurangi dengan variabel surplus pada ruas kiri persamaan. Contohnya adalah 2x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 7, maka menjadi 2x plus 1 plus 3x2 min S1 sama dengan 7. S1 ini adalah variabel surplus, dikarenakan terjadi penyimpangan lebih besar sama dengan. Kemudian, jika penyimpangannya ruas kanan bernilai negatif, maka dikalikan kedua ruas dengan min 1. Contohnya adalah 2x1 plus 3x2 sama dengan min 7, menjadi min 2x1 min 3x2 sama dengan 7. Di sini ada contoh maksimasi. Sebuah perusahaan membuat produk A dan B dari bahan baku karet. Perusahaan telah mengembangkan model program linier untuk menentukan jumlah produk A dan B. Yang ditanyakan di sini adalah maksimum keuntungan dari produk A dan B. Persamaannya dapat dilihat di sini. Untuk maksimum yaitu dilambangkan dengan Z. Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Batasannya 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Untuk fungsi batasan non-negatif, x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Langkah-langkah maksimasi simplex. Yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semuanya bergeser
ke ruas sebelah kiri. Fungsi maksimumnya tadi adalah Z sama dengan 3x1 plus 5x2. Kemudian diubah menjadi fungsi implisit menjadi Z min 3x1 min 5x2. Ini adalah fungsi tujuannya. Kemudian untuk mengubah fungsi batasan, seperti yang tadi sudah kita lihat, fungsi batasannya ada 3. Yang pertama 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Melihat dari penyimpangan atau fungsi batasannya lebih kecil sama dengan, maka kita harus menambahkan yang namanya variabel slack. Sehingga fungsi batasan menjadi 2x1 plus s1 sama dengan 8, 3x2 plus s2 sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 plus s3 sama dengan 30. Untuk fungsi non-negatif ini tetap sama ya. Kemudian untuk menyusun persamaan-persamaan dalam tabel, yang disusun dalam tabel ini adalah dari fungsi tujuan dan fungsi batasan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel dan didapatkan suatu nilai untuk di dalam tabel. Untuk kolom NK, ini adalah nilai kanan dari persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan persamaan. Oke, ini adalah tabel yang sudah dimasukkan nilai dari persamaan. Kita bisa lihat ya, tadi untuk nilai maksimum min Z min 3x1 min 5x2. Maka dimasukkan ke dalam tabel min 3x1 min 5x2. NK adalah nilai yang berada di sebelah kanan setelah tanda sama dengan. Karena nilai Z tadi adalah kosong, maka di sini nilainya 0. Sedangkan Z tadi bernilai plus, maka di sini 1, bukan min 1. Karena tadi adalah Z min 3x1 min 5x2. Maka ini adalah persamaan untuk atau nilai untuk fungsi maksimumnya. Kemudian kita lihat lagi untuk fungsi batasan yang pertama, 2x1 plus s1 sama dengan 8. Maka di dalam tabelnya 2x1 plus s1 nilai 1 sama dengan 8. Ini untuk nilai variabel dasar s1. Kemudian untuk variabel s2, 3x2, 1x2, NK-nya adalah 15. Untuk variabel dasar S3, 6x1, 5x2, dan 1s3. NK-nya adalah 30. Jadi semua nilai yang ada di tabel ini berasal dari fungsi tujuan dan fungsi batasan yang sudah kita rubah semuanya. Ini ya, ini untuk variabel dasar Z, nilainya di dalam tabel kita ambil dari fungsi tujuannya. Untuk variabel dasar S1, S2, dan S3, kita ambil dari fungsi batasan. Nilai ini akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Nah, dari tabel ini, maka kita akan mencari yang namanya kolom kunci. Kolom kunci yaitu memilih nilai pada fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Berarti, kita lihat dari variabel dasar ini adalah Z adalah fungsi tujuan. Kita melihat dari variabel tujuan ini yang bernilai negatif dengan angka besar, maka berada di kolom X2, yaitu min 5. Maka ini kita kasih tanda untuk kolom X2,
yang disebut dengan kolom kunci. Kemudian kita memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. Nah, untuk mencari indeks tiap-tiap baris, rumusnya adalah nilai kolom atau NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Sebelumnya kita sudah dapat yang namanya ini kolom kunci karena fungsi tujuannya diambil dari nilai yang negatif dengan angka terbesar yaitu min 5, ini disebut kolom kunci. Kemudian ini adalah kolom kunci. Nah, ini adalah nilai kolom ya. Untuk mencari indeks, nilai kolom dibagi dengan kolom kunci. Maka 0 dibagi dengan min 5, 8 dibagi dengan 0, 15 dibagi dengan 3, 30 dibagi dengan 5. Ini ya, untuk nilai kolom dibagikan dengan kolom kunci. Maka hasilnya adalah 0 tidak terhingga 5, 6. Berarti indeks yang didapat adalah 0 tidak terhingga 5, 6. Kemudian ini indeksnya tadi 0 tidak terhingga 5, 6. Nah, kita sudah dapat indeks, maka pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dari indeks ini kita pilih dengan angka terkecil yaitu 5. Ya. Maka garis ini kita kasih tanda yang disebut dengan baris kunci. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci ini ada di angka 3, ini yang disebut dengan angka kunci. Maka kita sudah dapat nih angka kuncinya yaitu 3, kolom kuncinya berada di X2, sedangkan baris kuncinya ini berada di variabel dasar S2.